Namaste, selamat bertemu lagi dengan Soul Guidance untuk bulan Januari yang merupakan awal tahun 2022. Untuk bulan Januari keluarlah 3 kartu yang bagi saya ini kartu yang luar biasa bagus ya. Meskipun PR-PR yang harus kita jalankan juga lumayan cukup intens ya. Jadi dalam pembacaan kartu itu atau kartu dari tarot itu tidak ada kartu yang negatif dan positif. Semua kartu netral, tergantung dari pesan-pesan kosmiknya. Nah, untuk 2022 Januari ini ada 2 kartu yang menurut saya kita semua harus memberi perhatian penuh ya pada pesan tersebut. Karena pesan pertama adalah The Death. Ini kartu dari India dengan ilustrasi padan The Death adalah Dewa Yama, dewa kematian. Nah, kematian di sini tidak hanya sekedar kematian fisik dalam arti badan atau raga kita ini mati gitu, atau nanti saya jangan-jangan mati. Tidak seperti itu, tetapi kematian di sini adalah sebuah bentuk besar transformasi. Jadi di bulan Januari adalah kesempatan terakhir kita untuk belajar. Ya. Terutama dalam setahun terakhir ini ya, atau kalau saya lebih jauh lagi sejak adanya Covid. Kita belajar apa dari semua itu? Ya. Jika Anda memahami pelajarannya, maka Anda naik kelas. Jadi di tahun 2022 sebuah pintu-pintu untuk kelas-kelas barunya terbuka. Tetapi jika Anda tidak belajar dan Anda terjebak terus pada pattern-pattern lama, ya, maka di 2022 Anda remedi. Pelajaran itu akan terus diulang sampai Anda lulus dan naik kelas lagi nantinya. Ya. Jadi the death di sini adalah bentuk transformasi kita di tahun ini. Semua hal yang kita pelajari akan menjadi batu loncatan kita ke depan. Kita belajar apa? Kita sudah mempelajari apa bagi perkembangan jiwa kita. Ya. Mungkin tahun ini ada beberapa sahabat yang mengalami banyak kehilangan karena COVID. Kehilangan keluarga, kehilangan teman, ayah, ibu. Selama COVID saya kehilangan ayah saya. Di situ saya belajar. Belajar apa? Oh, berarti saya harus belajar non-attachment. Atau saya harus belajar mengupgrade jiwa saya untuk lebih ikhlas. Misalnya seperti itu. Karena kalau Anda tidak belajar, Anda akan remedis. Nah, challenge-nya apa dalam proses transformasi besar? Ada di kartu kedua, yaitu the devil. Ya, marah atau kegelapan yang muncul ya. Nah, di sini kegelapannya bukan berarti terus Anda ketemu kuntilanak atau gendruwo, bukan. Ini adalah your inner devil. Kita harus benar-benar jujur sejujur-jujurnya mengakui sisi gelap kita dan belajar untuk merubahnya ya dalam bentuk transformasi sehingga akan muncul kartu The Temperance. Ya, kita imbang. Jadi secara garis besar bulan Januari adalah bulan keseimbangan. Ya, keseimbangan. Jika ada yang tidak seimbang, alam semesta ini akan menyeimbangkannya. Nah, ini juga kita harus berpikir lebih luas. Saya tidak dalam kapasitas seorang peramal atau bagaimana, tapi intuisi saya mengatakan keseimbangan ini juga keseimbangan kosmik. Alam semesta akan menyeimbangkannya, sehingga kalaupun ada terjadi beberapa bencana, ya, ini adalah bentuk dari bumi ini sedang menyeimbangkannya. Sebagai pembelajaran apa? Pembelajaran tentang apa yang harus kita belajari dengan kartu The Death. Misalnya, Anda seenaknya sendiri
menebang pohon misalnya. Terus jika ada banjir bandang, ya itu bukan kesalahannya banjir, kesalahannya kita sendiri. Jadi ini benar-benar sebuah momen ya di bulan Januari, kita harus mau ya duduk diam dan mereview hidup kita. Ya. Karena apa, di 2022 nanti ini menjadi penentu. Jika Anda yang harus dipelajari tahun 2021 ini Anda tidak belajar, ya Anda remedi. Ya. Jadi menurut saya kita itu harus mau mengakui dengan rendah hati semua kekurangan kita. Jadi tidak ada yang misalnya Anda minta maaf kepada seseorang, iya aku minta maaf, kemarin aku berbuat salah, tapi kan karena itu Anda tidak rendah hati, masih ada kesombongan di situ. Jadi ketika Anda bersalah, ya saya minta maaf. Contohnya seperti itu. Dan ini benar-benar sebuah pesan ya bagi saya. Dua kartu utama yaitu The Devil dan The Death ini sebuah kartu yang sangat intens ya. Ya, sangat intens sekali dalam arti kita harus berani berhadapan dengan devil dalam diri kita. Ya, jadi kita tidak usah merasa bahwa saya sudah menjadi orang baik, tapi sebenarnya mungkin kita masih punya iri dengki. Ya, itu yang kita admit, yang kita perbaiki untuk kita naik kelas. Semoga pesan ini cukup jelas ya, karena mungkin selama ini saya tidak memberi sebuah dalam tanda kutip peringatan, tapi saya benar-benar sekedar mengingatkan kepada para sahabat untuk di bulan Januari ini benar-benar belajar apapun ya, belajar apapun, karena alam semesta akan sedang memberi pelajaran ya. Jadi kalau kita sudah siap, ya kita lebih mudah, bukan? Dalam arti lebih mudah menerima, lebih mudah berkembang, sehingga nanti sekitar bulan bulan Maret April kita menjadi lebih siap menghadapi tahun 2022 ya. Jadi saatnya Anda melepas. Misalnya Anda punya barang-barang yang sudah 10 tahun tidak pernah dipakai, saatnya dikasihkan ya. Ada salah satu cara bagus ya untuk belajar melepas keterikatan. Usahakan setiap bulan Anda berdonasi satu saja barang ya, tidak harus mahal, tetapi barang yang harus Anda berikan itu justru barang yang paling Anda sukai. Misalnya baju ini adalah baju favorit saya, nah mungkin ini yang akan saya donasikan ya. Jadi kan mudah kalau misalnya kita kasih baju kita sudah tidak suka ya, atau mungkin kita sudah kekecil, tidak. Jadi justru Anda memberikan hal atau barang yang sedang Anda sukai, karena itu melatih ketidakkekalan, karena itu melatih non-attachment. Semoga para sahabat berbahagia. Selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga semua makhluk berbahagia. Namaste.